Kita langsung aja guys, and check it out. Kisah Spider-Man berlanjut dengan judul terbarunya No Way Home, dan Tom Holland kembali menjadi pemeran utama serta Benedict Cumberbatch yang mendapat peran penting sebagai Dr. Strange, karakter superhero lain yang sempat gua buatkan cuplikannya di channel ini. Dr. Strange sendiri adalah seorang penyihir yang menjadi lawan baru bagi Spider-Man, tapi ada yang lebih menarik dari film ini, di mana karakter yang dulu pernah menjadi lawan berat Peter Parker kini kembali hadir dan kembali bertarung dengan tokoh superhero berkostum Spider-Man, tentu dengan cerita yang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana kali ini Peter Parker dinobatkan sebagai public enemy setelah pertarungan super ilusinya bersama Mysterio. Ketika pertempuran di jembatan London kala itu, Mysterio merekam video dan memberitahukan bahwa sosok di balik topeng Spider-Man adalah Peter Parker. Lalu awak media Daily Bugle menghubungkan kematian Mysterio dan rekaman dari Don Quinbeck yang dilengkapi senjata teknologi Stark adalah sebuah serangan, sehingga menuduh Spider-Man adalah pembunuh yang harus dihukum. Padahal kita tahu Spider-Man hanya menghindari serangannya, sehingga Mysterio terbunuh oleh alatnya sendiri, seperti kematian Mr. Osborn kala itu. Namun isu yang bersumber dari anonim sudah tersebar luas, menuntun tuduhan tersebut kepada Peter Parker, remaja pelajar high school yang baru berusia 17 tahun. Dan pemerintah menugaskan polisi untuk menangkap Peter Parker, lalu mereka menginterogasinya. Murdoch adalah mantan anak buah Stark. Ia bersedia menjadi pengacara Peter, lalu ia memberikan kunci apartemen peninggalan Mysterio untuk menjadi tempat persembunyian Peter Parker dari para media. Lanjut cerita, Peter Parker merasa frustasi dengan tekanan yang ia derita. Lalu ia menemui Dr. Strange sang penyihir, berharap ia bisa membantu memulihkan keadaan yang menimpanya. Tentu dengan senang hati, ia bisa membantu kesulitan yang sedang dialami oleh Peter Parker. Namun Dr. Strange sudah tidak lagi memiliki batu waktu, alat yang bisa mengubah keadaan. Wong mengingatkan bahwa buku sihir Kamartaj, sebuah buku keramat panduan sihir energi kosmik, sebetulnya itu sangat berbahaya jika sembarang digunakan. Namun Dr. Strange sebagai pewarisnya mencoba membuka energi kosmik dari mantra yang terdapat pada buku tersebut, sehingga membuat lingkaran histori kehidupan Spider-Man yang telah dilewati. Dan gelombang energi kosmik mulai terbuka. Mereka tidak menyadari perubahan yang telah terjadi sampai mereka berdebat dan Peter Parker dikeluarkan dari rumah Dr. Strange. Peter segera menemui wali kelasnya di tengah kemacetan untuk memperbaiki reputasi agar diterima di kampus perguruan tinggi. Namun ia sama sekali tidak mengenal Peter Parker. Sampai kerusuhan pun terjadi. Kehancuran tersebut disebabkan oleh Dr. Octopus yang kebetulan kembali bertemu dengan Spider-Man. Tentunya, kedua karakter ini kembali bertarung di atas jembatan layang yang dipenuhi mobil, salah satunya berisikan wali kelas Peter. Dr. Octopus dengan kekuatan lengan robotik DNA menyerang melempari mobil-mobil kepada Spider-Man, sehingga Spider-Man tertangkap dan dipuntang-panting seperti sebuah mainan. Spider-Man tidak menyerah. Ia keluar dengan kostum barunya bernanoteknologi, dan mereka pun mulai bertarung. Sepertinya pertarungan ini cukup berimbang, karena mereka sama-sama memiliki lengan yang digerakkan oleh nalurinya. Namun beban ada pada Spider-Man, karena ia harus menyelamatkan wali kelasnya di dalam mobil yang terjatuh dari jembatan. Untungnya Spider-Man mampu menahan. Kalau tidak, sudah dipastikan wali kelas itu akan terseret kereta yang melintas. Dr. Octopus tanpa hentinya menyerang Peter Parker secara brutal. Octopus mencoba menusuk Spider-Man, namun baju nanoteknologi yang ia kenakan mampu meretas sistem operasi, sehingga lengan robotik milik Octopus berada dalam kendali Peter Parker.
Uniknya, lengan itu malah melilit Dr. Octopus, sehingga ia tidak berdaya. Lalu, tak lama kemudian, ledakan Green Goblin menandakan Profesor Osborn tiba. Akan tetapi, sihir Dr. Strange mampu mengeluarkan Peter Parker dari situasi tersebut, dan untuk saat ini, Spider-Man terhindar dari pertarungan. Sebetulnya maksud Peter Parker hanya ingin mengubah keadaan yang menyudutkannya dari tuduhan pembunuhan Mysterio dan membersihkan namanya agar diterima di universitas. Mereka terkumpul dalam satu ruangan bawah tanah milik Dr. Strange. Lalu selanjutnya, Profesor Norman Osborn yang selalu berdebat dengan topengnya. Peter mencoba menemui Osborn dan memintanya untuk ikut ke ruangan yang menyekap Flynn Marko, Connor, dan Dr. Octopus. Merupakan hal aneh ketika mereka dipertemukan kembali dalam kondisi berbeda. Mereka yang telah mati dihidupkan oleh kekuatan sihir. Satupun dari mereka tidak mengerti motif di balik kejadian tersebut. Hingga Dr. Strange tiba dan memasukkan Osborn ke dalam peti kaca. Lalu Dr. Strange mengunci kotak sihir yang telah ia siapkan. Sepertinya semua ini adalah rencananya, mengambil seluruh energi untuk kepentingan ia pribadi. Di sini Spider-Man mulai sadar atas kesalahan dan rencana Dr. Strange. Lalu ia merampas dan membawa kabur kotak sihir tersebut. Namun Dr. Strange dengan mudah mengikutinya. Lompatan Spider-Man dapat dijegal, lalu ia ditarik dan dihantam hingga jiwa Peter Parker keluar dari tubuhnya. Dr. Strange hendak mengambil kotak tersebut, namun gerakan lambat dari jiwa Peter Parker dapat menggerakkan tangan dari jasadnya, sehingga jiwa Spider-Man kembali menyatu dengan tubuhnya. Kemudian Spider-Man kembali melompat untuk kabur, namun Dr. Strange tidak tinggal diam. Ia melemparkan jubahnya hingga menangkap Spider-Man. Lalu Dr. Strange membuka mantra hingga membawa Spider-Man ke dalam dunia ilusi. Di sana mereka terlibat dalam perebutan kotak sihir. Kemudian Dr. Strange dengan sihirnya memanipulasi gerbong kereta dengan dimensi cermin, sehingga kotak sihir tersebut berada dalam genggaman Dr. Strange. Namun Spider-Man yang cerdik menjerat seluruh ornamen dimensi, sehingga menjerat tubuh Dr. Strange dan kotak itu pun kembali ke tangan Spider-Man. Lalu dengan segera ia keluar dari dunia ilusi yang diciptakan oleh Dr. Strange. Peter Parker mencoba menjelaskan kepada Octopus dan yang lainnya agar dapat bersatu menghadapi kekuatan sihir. Lalu mereka kembali ke apartemen. Di sana Peter Parker merancang chips untuk Octopus dan Flynn Marko menggunakan Stark teknologi. Sebelumnya semua berjalan lancar, sampai kemudian Peter Parker merasakan kejanggalan. Norman Osborn memiliki rencana lain, yaitu tetap pada tujuan lamanya untuk menguasai seluruhnya. Lalu mereka kembali terpecah. Marko menyerang Octopus dan Osborn menyerang Spider-Man. Mereka bertarung dan akhirnya Glider datang menyambar dan Osborn pergi sambil mendebar Green Goblin. Namun naas, Bibi May harus tewas malam itu. Peter Parker semakin terpuruk, guys. Di tempat lain, kotak sihir berada pada Jane dan Ned. Ketika itu, Ned tidak sengaja menggunakan cincin Dr. Strange sehingga membuka portal sihir. Kemudian mereka mencoba mencari Peter Parker,
Namun yang ia temui adalah Peter Parker lain. Sehingga Spider-Man pertama yang diperankan Tobey Maguire pun hadir. Unik guys, kini ketiga Spider-Man hadir dengan bantuan portal sihir. Kemudian mereka merancang strategi dan formula untuk memperbaiki keadaan. Lanjut cerita, ketiga Spider-Man membuat sebuah formula penetral kekuatan. Lalu Parker mengunggah video untuk memancing lawannya datang. Tak lama kemudian, Flynn Marko, Kurt Connor dan Mr. Sand datang untuk menyerang para Spider-Man. Dan mereka pun terlibat pertarungan di sekitar patung Liberty. Misi Spider-Man untuk menyuntikkan serum penetral tentu tidak mudah. Mereka harus menghadang satu persatu lawan yang kali ini mereka temui. Lalu mereka segera melakukan serangan dan Mr. Sand berhasil dijinakkan. Lawan kedua mereka cukup sulit men, karena Flynn Marko memiliki energi listrik sehingga sulit untuk didekati. Namun tiba-tiba Dr. Octopus hadir, membantu Spider-Man dalam menyuntikkan serum tersebut. Kalau Connor tidak terlalu menyulitkan, karena ketiga Spider-Man dengan mudah mengepung dan menyuntikkan serum sehingga kekuatannya luntur. Lalu Dr. Strange keluar melalui portal dan mempertanyakan keributan yang telah terjadi. Dr. Strange tidak seburuk sebelumnya guys. Namun Osborn datang menghancurkan kotak sihir sehingga membuat lingkaran sihir yang lebih besar. Sungguh di luar kendali, Dr. Strange dengan susah payah membungkus lingkaran energi kosmik. Dan Parker, sang Spider-Man ketiga mencoba melawan Osborn. Namun Spider-Man pertama menahan glider yang hendak ditancapkan oleh Parker. Osborn masih dalam misi jahatnya, sehingga menusuk Spider-Man dari belakang. Lalu Parker menancapkan serum penetral kepada Osborn, sehingga keadaan menjadi lebih baik. Namun energi kosmik yang terlanjur terbuka membuat seluruh karakter harus terpisah. Salam perpisahan dari para Spider-Man sungguh mengharukan. Dan film diakhiri oleh kunjungan Peter Parker, Spider-Man ketiga yang berkunjung ke makam Baby May. Dan film pun selesai. Sekian guys, ulasan film Spider-Man No Way Home yang kita tunggu selama 2 tahun akibat pandemi. Menurut gue sangat perfect. Terima kasih sudah menonton dan lihat video-video lainnya di channel Alternatif Film. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Juga aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Nantikan cuplikan lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.